Ini apa namanya sendiri atau memang udah sama mereka berlima? Kalau bikin lagu harus sendiri. Sendiri. Kadang-kadang sama seorang wanita. Oh, ada ke Tanah Jawa, ada ke ini, kemudian ada Preman Berdasi, ada Laki Buaya. Ini sebenarnya apa yang ingin disampaikan? Memang berkaitan dengan profesi sebagai pengacara karena teman-temannya atau jangan-jangan pengalaman pribadi? Ya. Jadi sebagian besar lagu yang saya ciptakan itu adalah pengalaman pribadi, pengalaman melihat lingkungan, pengalaman melihat pekerjaan di dunia pengacara, dan pengalaman cinta. Nah, lagu yang saya ciptakan ada kurang lebih 300-an lagu, hampir separuhnya adalah tentang cinta. Artinya ada 150 cinta yang saya punya. Waduh, dengan orang yang berbeda. Selalu dengan berbeda dong. Bahaya. Jadi ini bercanda. Enggak udah dicatat. Sama teman-teman media udah dicatat. Enggak, kalau sana ada. Benar. Ini kan di lagu di nomor 10 Lelaki Buaya. Ini ceritain orang lain, cerita sendiri. Kalau itu ya orang lain, Pak. Enggak, maksudnya di sini kan banyak lelaki buaya. Arya. Enggak, tapi ini bikin lagu kemudian aransemen dan lain-lainnya dibantu sama Arya dan teman-teman. Ya, begini, saya ciptakan lagu syair dengan nadanya secara original. Kemudian untuk aransemennya saya serahkan kepada Pak Arya Setiadi ya. Pak Arya ini teman lama di musik tahun 2000-an di Cik Musik ya. Cik Musik dan Indonesia Musik Institute. Ya, dia adalah pimpinan GLAS juga. Ada grup GLAS ke Indonesia, salah satu pimpinannya adalah Pak Arya. Dan Pak Arya ini adalah bapak yang di God Bless, basis God Bless, basis Voodoo dan God Bless. Jadi dan di Lupa Project. Nah, ya jadi ini adalah pemain-pemain musisi senior sebenarnya termasuk Bang Sandi juga, yang juga adalah senior. Dan kita udah kenal semua musisi ini sudah saling kenal. Kalau 2022 tahun yang lalu kita udah saling kenal ya dengan banyak musisi. Jadi ini terjawab ya bahwa hari ini Deolipa Project atau Bang Deolipa Yumara ini hadir di sini bukan aji mumpung. Beliau sudah kenal berbagai musisi sudah dari puluhan tahun yang lalu, senang bikin lagu dan kebetulan hari ini launching 2 single baru. Gitu. Jadi buat teman-teman kita akan bertanya lebih jauh lebih dalam lagi tentang musiknya ya, tentang kenapa Deolipa Yumara ini bikin lagu dan lain-lain. Oke, kembalilah saya dulu bikin sendiri. Dibantu orang lain? Nggak, bikin sendiri. Sendiri. Lirik dan nadanya saya bikin sendiri. Semua lagu saya bikin sendiri. Jujur, pada saat saya pertama kali ngedenger, ya berasa fresh ya. Saya flashback lagi almarhum Frankie Saila tua. Kangen dengan, karena sekarang udah nggak ada lagi penyanyi kayak gitu, udah nggak ada lagi. Ada. Siapa? Saya. Oh. Ya makanya hari ini lo ada di sini. Iya. Nah, lo ngefans sama beliau atau gimana? Bukan. Jadi dulu ada cerita waktu saya kuliah di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Tahun 94 itu Bung Frankie sama istrinya sudah datang ke fakultas, suka nyanyi. Di sela-sela nyanyi itu kita nongkrong dengan dia. Jadi Bung Frankie ini suka ngajarin vokal dalam dengan karakter vokal yang dia punya. Aku disuruh nyontek sama dia. Nih, ajarin nih gini, vokal atas, kiri, kanan, belakang, begini warna suaranya. Kalau warna suara seperti ini harus bagaimana? Jadi kita ngikutin apa yang diperintahkan oleh Bung Frankie pada tahun itu. Bang Alif, ini kan musik Indonesia sekarang sudah berubah, betul berubah. Kita semua serba elektronik dan lain-lain. Nah, ini kan semua positif dan negatif sebenarnya. Ada kemudahan yang terjadi, tapi akhirnya bikin kita bingung mau ke arah mana nih musik kita. Karena kan nggak bisa kita ikut-ikutan kan gitu. Mungkin Bang Arya ini sebagai arrangernya bisa cerita ini yang arrange Arya kan? Coba bisa cerita nggak Arya? Sebentar, saya cerita dulu sebentar ya, kalau saya kasih ya. Oke. Jangankan musik berubah, bini kita aja berubah kok. Kemarin dulu cantik, sekarang kita udah bingung juga nih bagaimana. Itu jangankan musiknya, bini sendiri bisa berubah. Oh gitu. Ini aja dia lagi marah-marah nih mungkin. Lalu bini ini orang yang sama apa enggak? Nah, itu dia. Berubah orang yang berubah. Arya. Ya lo Arya Setiadi, lo berteman lama dengan Bang Alif, ya. Ini apa namanya jadi suatu hambatan kah atau malah jadi bikin lo nyaman banget buat mengarrange lagu-lagu yang dikompos dari Bang? Ya waktu itu ya sama kita kan berdua kenal Pak Alif.
panggilan Pak Olip ini pertama kali aku kenal. Waktu itu aku ikut Mas Imam Batur almarhum. Iya. Pak Olip itu Karena dia kepala sekolah kita. Kepala sekolah kita juga. Jadi dari pertama di audisi sama Pak Olip sampai sekarang Pak. Walaupun ada beberapa yang manggil Bang. Iya. Yang tak manggil Mas ya. Tapi panggilan Pak ini kayak panggilan sayang. Orang nanya soal kok lu panggil vokalis lupa sih? Jadi aku selalu menjelasinnya kayak gini. Kenapa panggilan Pak? Karena dulu kepala sekolah ini terus pertama kali sampai sekarang ya udah jadi kayak panggilan akrab aja. Pak itu kayaknya lebih asik kan. Tapi di dalam satu band aneh ya manggil vokalis. Aneh, enggak ada. Aku manggil vokalis gue Pak Yuki. Dipikir Pak itu Pak. Gak ada kan? Mungkin sering-sering badung bareng, kalau badung bareng nama. Ya itu kayak jadi ciri khas aja. Jadi ciri khas dan soal aransemen. Emang betul semua lagu Pak Olip yang bikin dan emang semuanya emang berdasarkan real story. Iya. Apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan, alamin. Dia tulis. Di translate ke sebuah lagu. Ya. Nah dari semua lagu itu aransemennya emang aku nggak sendirian banget. Karena setiap kayak aku harus approve ke Pak Olip, misalkan lagu Cengkeroweng, ya yang banyak orang salah ucap, Cengkeroweng ya. Cengkerung apa Cengkeroweng? Cengkeroweng. Tulisannya apa? Cengkerung. Cengkeroweng, iya benar. Cengkeroweng. Artinya apa, Mon? Begini, cengkeroweng ketimun balik itu kalau kita waktu kecil itu begini tuh. Oh ya. Mainan cengkerowengan tuh kan. Oh itu. Cap cip cup, ayo. Cap cip cup kalau gua cengkeroweng bahasa mana? Ya bahasa Jawa. Itu dia kayak mainan. Tapi catchy menurut gua catchy orang. Apa nih gitu? Sebentar, kalau di dunia musik, saya dipanggilnya Pak Olip. Tapi kalau di dunia pengacara sama teman-teman wartawan, saya dipanggilnya Bang Dio kan? Bang Dio. Jadi beda nih nama Pak Olip sama Bang Dio ini beda. Orangnya juga beda. Karena bahasanya hari ini juga beda. Walaupun TKP-nya dekat dari sini. Oke, kita lanjut. Kayaknya biologinya agak kejauhan nih. Ya. Cengkeroweng itu adalah lagu pertama. Lagu pertama. Pas aku ngerti lagu Cengkeroweng, dari lagu pertama itu sebenarnya udah dibilang berdua aransemen. Kayak aku bikin kerangka lagu, terus aku WA ke Pak Olip, gimana Pak Olip? Oh iya Pak ya, ini aku minta ini ditambahin ini, aku minta ini kayak gini. Nah itu yang tak baca. Jadi bisa dibilang aku aransemennya berdua. Aransemen berdua, tapi karena semua yang tak bikin harus ya karena Pak Olip yang punya lagu kan harus Pak Olip yang lebih tahu maunya apa sih. Nah, cuman aku ngemas nih usul ini Pak Olip ini emang country pop. Penanganannya country pop, tapi ada sentuhan funk, ada sentuhan blues. Hampir balad kali ya? Balad, ada sentuhan EDM kayak gitu, ada yang preman berdasi ya. Iya, ada EDM. Agak sentuhan EDM-nya. Jadi country pop yang ada beberapa sentuhan genre lain. Iya. Nah itu aku harus ngasih tahu Pak Olip, Pak Olip ini kalau ini saya gini gimana? Terus Pak Olip ngasih usulan gini. Jadi tektokan aja dari lagu Cengkeroweng pertama sampai di Anak Malam nih. Ada Gondrong, anti narkoba. Iya. Gondrong cerita tentang diri sendiri. Bukan dong. Gondrong itu cerita tentang teman kita yang gondrong tuh, yang di situ tuh. Lagi main itu orangnya. Enggak, gondrong itu bercerita tentang preman priuk. Itu orangnya gondrong tapi nggak pernah belajar. Kerjanya nyimeng terus. Nyimeng itu kan. Akhirnya dia jadi setiap aku bikin aransemen semua lagunya Pak Olip sampai nanti ke depan ya seperti itu. Cuman nanti aku udah mulai melibatkan selain Pak Olip teman-teman player. Mungkin mereka pasti ada sesuatu yang fresh, nanti biar saya angkut supaya nggak stuck, nggak monoton. Iya. Mereka pasti punya masukan. Ada ide-ide baru makanya dia nggak seumuran juga kan itu. Iya, kayak Fikri 25, Eta hampir 40, Leo 17, 22 ya. Tadi 22.
Jadi anak band umur bisa dinego buat iya betul. Jadi supaya nanti fresh dan nggak monoton ya mulai dilibatin teman-teman yang mana. Nah, PR ini dari sekian banyak lagu kan lu yang aransemen, tapi lirik kan semua Bang Alif dong. Semua Bang Alif. Nah ini lu mengedit juga nggak, memberikan masukan nggak terhadap, karena gini di era sekarang lagu itu justru yang lebih diutamakan itu adalah lirik, karena lirik itu yang lebih banyak didengar orang dulu, baru musiknya, ya, gitu. Dan lu masih masukan ke secara lu juga? Ya, tapi ada kayak lagu Duit sama Lelaki Buaya. Ada usulan kata tanpa berubah kalimat itu. Oh, karena keperluan pengucapan. Ada. Tapi Bang Alif mau di ada diubah juga. Tapi kan kebetulan aku begini nih ya. Gak kayak gitu. Rubah betul-betul. Tapi pas enaknya sama Paulit kan kalau aku ngerubah, aku ada depan dicoba langsung. Cari yang enak mana nih? Ya, karena kan nanti urusannya Paulit, tugasnya Paulit nyanyiin. Enak nggak ini kalau kalimatnya katanya ini atau kata-katanya ini atau kata-katanya ini? Karena kan satu suku kata satu nada ini. Iya benar. Kalau Paulit nggak nyaman ya nggak dipaksa di situ. Iya. Nah Bang Alif ada kesulitan apa pada saat take vokal lagu ini, si Kembalilah Sayang ini, ada nggak kesulitan atau hal-hal yang menarik pada saat proses pembuatan lagu rekaman sampai klipnya? Cuma sekali aja seret selesai udah. One take. Iya. Serius? Iya. Sekali aja. Take vokalnya? Iya. Satu kali. Oh iya? Iya. One take. Kebetulan lagu ini one take, lagu yang kedua juga one take, tapi lagu sebelumnya karena beberapa kali. Iya. Seperti ini pakai aplikasi kan ya? Nah. Nanti kita buktiin nanti Bang Alif ini bisa nyanyi, nanti kan beliau akan perform di sini ya. Oke, dan kemudian nih kita perform doang loh ya. Ya, nanti kalau konser baru beneran. Oh, karena bulan lalu udah konser tunggal, oh iya, betul. Iya bulan yang lalu. Iya. Oke, Bang Alif ini kan bisa dibilang nih karena media juga sering banget datang ke presscon, banyak banget artis, penyanyi, band yang merilis single. Nah, biasanya kalau era sekarang itu udah beda tuh, bukan cuma sekedar bikin video klip, dan kemudian ditayangin di TV, dan nunggu laku apa enggak, no. Justru sekarang lebih agresif, Bang Alif tahu lah. Apalagi sekarang ada TikToknya, ada YouTube-nya, ada Instagramnya, dan ini program promosi kayak apa yang dilakukan oleh The Oliver Project untuk 2 single ini? Jadi ini lagu-lagu yang saya buat, ya, buat teman-teman media. Lagu-lagu yang saya buat ini sebenarnya lagu-lagu kesenangan hidup. Kalau kita mau bahagia, kita nyanyi aja, ya kan? Yes, betul. Apalagi kalau duit ada, kan enak. Ya. Jadi kita kalau promosi sih udah ada teman-teman wartawan semua kan? Yes. Kita perlu media massa lain sama medsos juga kan perlu. Yang paling penting adalah misi dari ini, kita ini nanti akan mengadakan konser. Konser setiap bulan dari kota ke kota. Ya. Judul konsernya lagunya adalah lagu nyanyian penyatu negeri. Misalnya di Depok kita nyanyi konser itu di kota Depok, di Bogor, di Kerawang, seterusnya. Nah, nyanyian penyatu negeri ini adalah filosofi di mana kita sebagai bangsa harus bersatu. Yes. Makanya setiap lagu The Oliver Project ketika akan kita nyanyikan dalam konser, kita sertakan minimal 3 lagu perjuangan kenegaraan. Misalnya lagu-lagu perjuangan ya, lagu-lagu kemerdekaan, lagu perjuangan itu yang harus kita nyanyikan. Jadi itu dulu, misalnya lagu Maju Tak Gentar, Bandung Lautan Api, Bandung Selatan, itu kita akan nyanyikan setiap kita konser, dan harus ada 3 lagu itu pembuka. Ya openingnya. Konser penyatu negeri. Iya, nyanyian penyatu negeri. Nyanyian penyatu negeri. Iya. Jadi lebih kepada bukan sifatnya adalah kita kemudian mencari keuntungan dari semata-mata dari konser, tapi lebih kepada kita melakukan misi sosial kenegaraan. Ya, mengingatkan buat teman-teman di semua kota juga bahwa kalau kita nggak bersatu, apalagi sebentar lagi bakal ada pemilu kan, bisa pecah lagi nih kalau misalnya kita nggak bersatu. Makanya yang penonton pun akan bawa bendera, selalu bendera kecil merah putih. Merah putih. Ya. Walaupun kita berbeda-beda, tapi kita Betul, sama dua warna ya. Betul. Merah dan juga putih. Ya. Ya gitu. Oke, terus area program promosi kayak apa lagi yang kan kalau terus saya salut sama program konsernya sendiri, lantunan penyatu negeri, dan ini akan diadakan di berbagai kota. Betul. Ya, tapi itu kan adalah on air-nya. Mungkin on air-nya kah atau kita sama-sama tahu banyak banget musisi-musisi yang rilis lagu kemudian dia mengajak influencer TikTok, Instagram dan lain-lain
akan juga melakukan hal yang sama kan? Ada, kita ada planning ke arah situ. Atau ada timnya yang kolaborasi ya. Kebetulan kita ada tim kreatif, teman-teman di sebelah kiri itu akan mengerin semua ini. Misalkan kapan kita akan collab dengan siapa, terus konsep musiknya emang harus ada perubahan atau gimana sesuai dengan si featuring kita ya. Nah kemungkinan itu pasti ada. Di ke-17 lagu ini ada penyanyi lain Bang Olim nggak yang dilibatkan? Belum ada ya. Dan murid semua Bang Olim semua yang nyanyi. Iya, karena setiap lagu di konser pun mungkin nggak ngikutin lagu standarnya. Mungkin kita ada ulang lagi. Bukan, ada ngikutin perubahan-perubahan, ngikutin suasana batin konser. Jadi kita misal satu lagu bisa 5 kali putar. Kalau audiensnya senang ya kita ulang-ulang aja gitu. Soal roadmapnya. Oh bisa kayak gitu ya? Bisa. Keren. Oke, teman-teman nanti boleh tanya-tanya nanti ya, dia ada sesi Q&A-nya. Sekarang kita akan lihat lagi satu video klip lagi, mau stay di atas, tetap di atas. Kita akan lihat sama-sama satu. Ku sendiri. Itu intinya. Jadi pada waktu SMA kita di kota mana nih? Di kota Jakarta. Oke. Pada waktu SMA di Tanjung Priok, kita itu kelas 3 SMA, kita punya pacar kelas 1 SMA. Oke, adik kelas. Tetangga rumah. Oke. Kita lagi keluar rumah mau pacarin dia, ada cowok dia nyamperin, dia pergi tuh sama cowoknya naik motor. Kita kan nggak punya motor, ya sedih lah. Terus, ayo udah kita bikin lagu ini. Nggak anak priuk banget, anak priuk kalau kayak gitu tusuk dulu baru ya. Bener, nggak priuk banget cerita. Ada cowoknya, pulang baru sedih. Kalau kita tusuk, nggak jadi gini kan? Oh iya. Jadi kita hati-hati dong. Jadi kalau sedih pulang itu jaksel banget. Iya jaksel. Makanya waktu itu kita langsung jadi anak jaksel kan? Ya kan? Kalau kita jadi anak priok, udah kita nggak bakal jadi begini, pasti jadi preman priok sekarang ini kan? Oke, tapi kalau yang tadi yang Kembalilah Sayang sendiri, inti dari ceritanya apa? Kalau Kembalilah Sayang, apa jangan-jangan dengan orang yang sama di priok itu juga? Halus ya. Kembali sayangku, kembalilah cintaku, ku di sini menunggu kasihku, datanglah padaku. Ini cerita tentang waktu kuliah di UI, di stasiun kereta di UI, stasiun UI. Kita ini habis pacaran, terus diputusin cewek. Dia naik kereta, kita nggak bisa kejar keretanya tuh, dia pergi ke tempat tuh keretanya. Akhirnya kita bengong aja di kereta itu. Oh putus, dia terus naik kereta. Naik kereta, kita mau lari ngejar kereta nggak bisa. Sreng, tuh kereta jalan, jek gitu kan. Ketinggalan kereta. Nah pasti segenit kita naik ke peron kan, udah ketinggalan. Mampus dah, dia udah pergi kan, putus. Dia pergi pulang dong. Dia pulang. Kan besoknya kuliah lagi. Ya itu dia. Bisa tusuk lagi. Yang itu ketemu lagi kan. Anak itu sama anak itu. Banyakkan waktu SMA atau banyakkan waktu kuliah bikin lagunya. SMA itu ada beberapa lagu. Tapi banyakkan kuliah sama ketika kita sudah di lapangan bertemu banyak orang, bertemu banyak teman, bertemu banyak musuh, bikin lagu. Lebih banyak lagi pas kuliah. Berarti kalau sekarang bisa bikin banyak lagu lagi dong. Ketemu Bang Sete itu bisa kita bikin lagu nih. Enggak, kalau tadi bilang pas banyak musuh bikin lagu. Sekarang lebih banyak lagi makanya mungkin udah 400 lagu nih gitu. Sampai tua nyanyi terus. Ada orang yang nanya nggak nih pada pengomong? Oke. Ini sebelum wartawan yang nanya, teman-teman media yang nanya, ke teman-teman unik, yang ya beda dari penyanyi lainnya, dia berani beda. Ya tentunya kita harapin semoga kita bisa ikut berpartisipasi di kancah musik Indonesia. Gitu ya. Silakan. Nambahin nanti yang lain. Ada yang unik pada satu waktu take lagu dari sekian banyak lagu yang dari Dia Oliva Project? Mula. Mas Alif enggak
satu tag jadi gimana? Oke, bungkus. Oke, lebih banyak one take oke, karena kan kalau sekarang salmen itu oke take dari awal sampai akhir, oke take tuh, akhirnya pilih gitu, ini enggak ya enggak, gitu. Feelnya langsung bisa dapet pada saat pertama kali Feelnya langsung dapet. Oke, sekarang bisa komentar silakan. Kalau aku sih kurang lebih sama mereka ya. Oh sama juga, berarti kita kalau sama. Penyanyi yang jujur apa adanya aja. Mhm. Jadi nggak ada yang ditutupin. Nyanyi hajar aja udah. Iya. Nggak dimerdu-merduin emang udah begitu suaranya gitu ya. Begitu. Ini bener begini loh. Karena ada orang yang memang yang dimerdu-merdu pada saatnya kesulitan sendiri. Bang Oli buat saya udah sekali denger ya udah enak gitu. Tadi pada saat makanya saya bilang tadi ini lagunya easy listening, liriknya juga menurut saya sederhana dan itu yang biasanya diterima di industri musik karena lirik sederhana. Kembalilah sayangku, itu buat di TikTok malah bisa banyak yang cover lagunya sebenarnya. Tuh, ya benar-benar. Oke teman-teman media, silakan kalau ada yang mau tanya. Kebetulan saya memang asli Manado. Lahir di Manado. Lahir di Manado. Gede di Manado. Saya stay di Jakarta. Stay di Jakarta. Oke, dan sekarang sebagai model, penyanyi atau Model, aktris juga. sinetron? Kemarin baru selesai web series. Web series. Oke, dan diajakin sama Bang Alif untuk jadi model di video klip ini. Kita juga sama-sama tahu bahwa video klip itu, model di video klip itu bisa jadi jembatan yang bagus banget buat naikin karir. Kita tahu Sofia Lacuba, Luna Maya, ya banyak banget yang ngerasain hal itu di video klip. Clara nama lengkapnya. Kamu total nggak sih di sini? Clara nama lengkapnya dulu. Nama lengkapnya siapa? Clara dari Clara Angela. Oh, Clara Angela. Panggilan. Panggilannya? Panggilan Clara. Panggilan Clara nomor handphone jalan. Kalau itu Marga, Formnya? Form saya Roro tapi diganti nama panggung aku Clara Angela. Clara Angela. Oh, Form Manado itu nggak dibawa? Nggak dibawa. Oke. Clara Angela. Teman-teman ya. Oke ya. Caniago. Oh, Caniago mau Padang. Oke, teman-teman media mungkin ada yang mau tanya. Jadi ada faktor koinsiden di mana kemudian ada persoalan hukum. Ya. Itu nggak persoalan, karena kita juga banyak persoalan hukum kan, banyak Ya. perkara, jadi nggak ada persoalan. Jadi kita ikutin step yang sudah ada, karena ini kan lagu ke-16 dan 17, lagu ke-18, 19, 20 juga nyusul, sudah ada stepnya. Nah, kalau dikaitkan dengan persoalan hukum, tentunya kita bikin lagu baru lagi. Ya, lagu lama pun kita bisa pakai di konser, misalnya lagu Cengkarweng itu kan, atau Perematan Abang, itu di konser saja bisa itu nanti kan. Tapi nanti kan juga tetap streaming juga, tetap juga di expose di mana di digital di mana-mana dan kemudian berjalan ya kan. Tetap lagu-lagu itu kan berjalan terus kita nyanyikan. Lagu 16, 17 bertemakan tentang cinta, kenapa? Karena pertama-tama ketika kita ketemu talent, talentnya ini nih. Nah, si Clara ini kan. Akhirnya kita jatuh cinta. Betul apa? Betul nggak? Pakai mic kalau ya? Ya, begitulah. Nah, dia ngakuin tuh, gitu kan. Gitu, walaupun kita bercanda, tapi dia ngakuin serius kan, berarti kan 1-0. Nah, jadi ya nggak apa-apa, kita terima aja cintanya Clara kan, siapa tahu kan. Nah, itu persoalan cinta. Cuma memang step-step lagu cinta ini memang sudah ada. Bahkan di lagu ke depan pun masih lagu temanya cinta juga. Masih tentang Masih cinta. Di bulan November itu ada 2 lagu lagi, ke 18 cinta juga. Desember baru kita lagu mulai masuk ke lagu mengenai sampo. Ya. Bulan apa? Bulan Desember. Desember. 2 lagu itu temanya tentang gangster sampo. Ya. Jadi beberapa lagu yang terdahulu yang kemudian dari 3 lagu itu mungkin kita ambil 2 nada, liriknya kita ganti, masuk ke wilayah sampo. Mulai Desember Januari. Nah, Januari kemudian tema lagi cinta. Jadi akan jalan terus dia. Bang Olive, Ya. ini kan bisa dibilang banyak band penyanyi yang merilis single mungkin setahun nggak lebih dua single Iya. baru dirilis. Iya. Ya kan? Iya. Ini terus apa terlalu produktif atau gimana sih? Karena Bukan. karena sayang biasanya gitu loh. Akhirnya nggak optimal untuk promosi lagu ini. Iya. Belum beres promosi udah lagu baru lagi. Iya.
Ada strategi apa di sini? Begini Bang Pre kan? Bang Pre, Bang Satria. Jadi gini Bang Satria. Apa? 300 lagu. Kalau setahun 2 lagu, 300 sampai kapan selesainya? Iya kan, 300 lagu bisa 50 tahun udah selesai kan? Aneh mati duluan, lagunya nggak beres kan gitu kan? Ya kan? Jadi akan ada 300 lagu, mau nggak mau setiap bulan 2 lagu. Kalau 2 lagu setiap bulan berarti 1 tahun 24 lagu. 10 tahun 240 lagu. Nah, berarti kan paham ya? Karena kita hitung sama umur dong, umur manusia itu bisa dihitung. Jangan sampai kita udah umur 80 tahun masih nyanyi. Betul nggak? Jadi targetnya bukan populer, bukan lagu, tapi kan lagu semua. Iya, jadi bisa populer. Kalau kita udah populer dari zaman dulu juga kan. Kita juga nggak perlu populer kan. Tapi yang penting lagu kita ini selesai semua, urusan ini selesai dalam 10-15 tahun, gitu kan? Iya. Nanti kan kita cipta lagu baru lagi. Jadi jalan terus gitu. Terserah orang mau suka nggak suka kayak lagunya bodo amat kan. Yang penting kan kita keluarin lagu kan. Nanti tadi yang Mas ini tadi tanya, lu nggak sayang momentumnya kah gini loh? Karena pada saat tadi teman-teman di luar sana juga banyak yang di streaming juga banyak yang tanya, kok lagunya tentang cinta ya? Sementara Deolipa Yumara orang tahu tentang hukum lah, tentang pengacara. Kenapa nggak lagu yang bulan Desember nanti tentang Samboten? Rilisnya sekarang bener nggak? Iya begini. Jadi benar. Jadi gini, ini kan bukan persoalan momentum. Momentum itu kan pandangan orang aja. Iya. Ya kan, tapi kalau perasaan kita tentang cinta kita bikin momentum gitu nggak bisa juga. Jadi gara-gara Clara. Gara-gara. Jadi sebenarnya mau syuting video klipnya lagu Sambo sebenarnya, tapi karena Clara model. Belok lagu ini. Gara-gara Clara. Gitu. Karena gini, kita lihat Clara kok beda sama Putri Malu ya. Beda gitu. Siapa mau tanya lagi? Oke. Ya, silakan. Nama dan media perlu banyak diubah. Hanya saya tanyakan, apakah ini sebuah isyarat? Isyarat akan alih profesi atau dari pengacara yang orang sudah banyak tahu menjadi seorang penyanyi nantinya. Itu saja dulu. Oke, Mas Didi, terima kasih. Akan pindah jadi penyanyi? Ya. Kan kalau saksi banyak, Bang Arya saksi, Bang Sandi juga saksi. Ya. Dari zaman dulu saya adalah musisi sekaligus pengacara. Yes. Ya kan, banyak perkara-perkara musisi saya tangani, perkaranya Ridho Goreng, perkaranya Bang Sandi juga saya tangani. Banyak perkara musisi termasuk Gilang Ramadan juga perkaranya saya tangani dulu kan. Jadi banyak sekali perkara. Jadi ini adalah gabungan musisi dan pengacara. Jadi nggak ada isyarat karena dari zaman dulu saya udah musisi, penyanyi, juga pengacara. Nggak akan berubah. Begitu. Jadi nggak ada isyarat. Isyarat itu cuma ada satu. Buat Clara. Ya Clara. Ya, Clara ini gak berani jawab sekarang. Takut dijebak. Jadi akan tetap jadi pengacara, tapi juga akan tetap jadi penyanyi. Betul. Karena bukan seperti saya bilang tadi, ini bukan single pertama sebagai seorang penyanyi ya. Betul. Gitu. Jadi udah dari 2018. Jadi jauh sebelum menangani kasus yang sedang booming kemarin. Oke. Mas Didi tetap Clara sama Angel beda jauh, Bos. Jangan Clara. Jauh dong. Lah. Ya, kalau skandal itu harus yang setara nih, Clara sama Vanita, kira di tengah gitu. Vanita ada namanya Vanita Kusuma, artis juga, talent juga bagus nih. Kalau Angel ini teman mabuk aja dah. Beda jauh. Kembalilah sayangku, kembalilah cintaku. Ku di sini menunggu kasihku, datanglah padaku.
sekarang yang 2 lagu ini kan lagu ke-16 dan 17. Sebenarnya dulu itu 2017 saya udah launching sekitar 15 lagu ya. Itu juga udah ada masuk di media zaman dulu ya. Cuman kan nggak seperti sekarang ya, karena kena jeda Covid. Jadi kemudian kita mulai lagi lagu ke-16 17 dan 2 lagu ini kebetulan bercerita tentang bertemakan tentang cinta kepada pasangan. Ada pengalaman pribadi kan di lirik-liriknya? Tentunya ya. Setiap lagu yang saya buat selalu adalah pengalaman pribadi saya dengan seseorang. Kalau yang bertema dengan cinta. Setiap kita patah hati itu bisa jadi lagu. Jadi kita patah hati nih jam 7 malam. Itu jam 9 malam tuh udah jadi satu lagu tuh. Ya kan? Jadi nggak berapa lama, paling 2 jam aja, karena sembari sedih nangis kita bikin lagu, perasaan kita tuangkan dalam bentuk nada, kemudian baru kita bikin syairnya. Nah, kan romantis kan? Bang, termasuk lagu preman, pengalaman menjadi preman juga bang? Preman Tanah Abang. Itu kita punya pengalaman di Polsek Tanah Abang zaman dulu tuh, ya kan? Kita punya klien zaman dulu di Polsek Tanah Abang, preman ketangkap, gitu kan? Terus berproses kita dampingin, ya dia masuk bui di Cipinang sana. Ya itu pengalaman hidup kan, kita bikin lagu. Waktu itu juga banyak nuansa-nuansa politik kan, kita gabungkan. Kok dia masuk penjara yang mana tidak kan begitu. Sama juga sekarang, kita bisa bikin lagu tentang Putri Malu. Kok banyak orang yang perempuan-perempuan, ibu-ibu masuk penjara karena perkara-perkara yang sederhana, masuk penjara, anaknya ditinggal di penjara kan, baru ditahan. Tapi kenapa Putri Malu tidak? Ini yang namanya kesenjangan hukum. Kita akan bikin lagu tentang Putri Malu. Lagunya tentang Putri Malu dan hukum yang tidak tahu malu. Besok juga jadi itu lagu. Cuman diluncurkannya bulan Desember paling. Ya. Ingetin aja nih lagu Putri Malu. Putri Malu termasuk istrinya Sambo dong? Oh iya dong. Judulnya Putri Malu. Lagu Duripa Project judulnya Putri Malu dan hukum yang tak tahu malu. Artinya sebuah sindiran dong bang? Bukan sindiran lagi, itu kecaman itu. Orang kok kasus pembunuhan nggak ditahan sampai sekarang, sampai hari ini nggak ditahan ini. Kemana muka kita, keadilan hukum kita ini? Kemana? Termasuk lagu Gangster Mambo nanti Pak? Oh ya, bukan Gangster Mambo, Gangster Sambo. Sambo itu bukan nama orang ya. Sambo itu, Gangster Sambo itu satu grup. Bulan Desember juga Bang ya? Desember juga. Cek aja ntar Desember ada lagu itu. Liriknya tentang apa kira-kira Bang? Ya tentang gangster.